sebelum kita observasi ke kelas, ini ada kegiatan kita yang namanya praobservasi, ya. Nah, di sini ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Bu Yuni. Yang pertama, tujuan pembelajaran hari ini apa sih? Tujuan pembelajaran hari ini adalah menerapkan sistem audit, pemrograman sistem audit untuk tampilan display LCD. Jadi, nah dari tujuan itu, area apa yang ingin dikembangkan? Area yang ingin saya kembangkan bagaimana nantinya anak-anak bisa menerapkan. Nanti saya akan menggunakan pembelajaran visualisasi dan sosial emosional. Oh iya, bagus ya Bu Yuni ya. Semoga nanti tujuan yang Ibu sudah rencanakan bisa tercapai dengan area pengembangan itu ya. Nah, strategi apa untuk mencapai area pengembangan yang sudah Ibu Yuni rencanakan? Rencananya kan saya ingin menggunakan pembelajaran diferensiasi. Saya akan membuat kelompok-kelompok nantinya Bu. Kebetulan ini kan kegiatannya praktek Bu, membuat program. Nantinya mereka akan menampilkan tulisan di LCD tersebut. Saya akan membuat kelompok-kelompok berdasarkan kelompok yang kemarin sudah saya petakan sebelumnya. Ya, saya kemarin pas melukis awal itu gaya belajar. Jadi dikelompokkannya dengan sesuai gaya belajar mahasiswa gitu? Iya. Apa misalnya nih, si audio dikelompokkan dengan audio gitu? Jadi saya kan ini kebetulan yang saat ini saya terkadang, nah yang untuk pertemuan sebelumnya saya sudah pernah nyoba untuk pemahaman. Ya. Jadi anak yang kurang saya kelompokkan dengan anak yang sudah mampu. Tapi mereka sama-sama visual. Oh gitu, jadi untuk semacam kaptennya gitu ya, diamnya gitu. Ya, nantinya jadi tutor sebaya gitu ya. ya. Ya baik, semoga nanti semuanya berjalan lancar, anak-anak bisa memahami pembelajaran dengan baik, dan saya akan segera mengobservasi kelas Bu Yuni ya. Siap ya. Baik, terima kasih Bu Yuni, kita segera ke kelas ya. Siap Ibu. Yes. Akan hati negeri ini memanggilmu kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini?
common katoda dengan mikrokontroler berupa Arduino. Iya betul, kita kasih aplaus buat teman kalian ya. Betul tadi apa yang disampaikan Aspia ya. Kemarin kita sudah menampilkan rangkaian untuk pemrograman LED Light Emitting Dioda ya. Sudah bisa menampilkan ya gerakan simulasi ya, kiri ke kanan. Ada yang masih kesulitan? Sudah paham semua? Sudah itu. Ya. Kalau sudah, kita akan melihat ya pemrograman LCD ya, menggunakan LCD, display LCD. Kita tahu dalam sehari-hari, nah tujuan kita hari ini belajar hari ini adalah peserta didik mampu menerapkan bahasa pemrograman sistem embedded pada sistem pengendali display LCD. Kegiatan kita hari ini adalah merangkai rangkaian sistem pengendali LCD I2C ya. Yang kedua, kita bisa membuat program untuk rangkaian pengendali LCD I2C. Baru kita uji coba ya pembelajaran kita hari ini. Jadi nanti kegiatan kita ada 3, merangkai, membuat program nanti di Arduino sama uji coba. Ya, kegiatan kita hari ini ada 3 kegiatan tadi, membuat, merangkai, dan uji coba. Ya, betul. Nah, kalian pernah melihat dalam sehari-hari peralatan elektronik yang kalian lihat? Coba, apa yang kalian lihat dalam sehari-hari? Kita lihat sistem kendali otomasi elektronik. Ya, yang sudah kita lihat. Apa coba kamu? Apa contohnya? Lampu taman otomatis, betul. Ada lagi? Rido apa Rido? Pintu garasi otomatis, betul. Lingga apa Lingga? Lampu lalu lintas. Ya, lampu TJ. Oh, pintu TJ terbuka otomatis. Tasya apa Tasya? Eskalator. Pintu mall otomatis. Ada yang bisa menyebutkan display. Display itu tampilan ya yang bisa dikendalikan oleh mikrokontroler. Videotron. Pernah lihat videotron? Di mana biasanya? Biasanya di jalan-jalan besar. Ya, di jalan-jalan. Biasanya untuk apa? Iklan. Ya, iklan di jalan-jalan raya ya. Kalian bisa melihat iklan yang ada misalnya di bangunan gedung, ada di hotel, itu ya. Dalam sehari-hari kita bisa lihat, apalagi selain itu display tadi, lampu merah itu termasuk juga. Di lampu merah ada apa lagi? Ada CCTV, betul, pakai videotron tuh, pakai videotron. Itu juga dikendalikan oleh mikrokontroler. Ada lagi bisa nyebutkan, selain di lampu merah ada apa tuh? Yang timer itu? Yang countdown yang Ya, itu timer yang ada di lampu lalu lintas. Itu juga termasuk display yang dikendalikan oleh mikrokontroler ya. Ya, di situ dia menggunakan apa, display apa? Ada yang tahu? 7 segment ya. Timernya itu pakai 7 segment ya. Kalau lampu, betul kata Lingga tadi, pakai 7 segment ya. Kalau yang lampunya merah, kuning, hijau, dia pakai lampu biasa. Nah, kalau kita untuk simulasi itu pakai lampu LED. Ya, Mutiara dari mana? Oh iya. Ya, liquid crystal display, di dalamnya itu berupa cairan. Ya, cairan yang mana dia menggunakan kristal cair dengan konsumsi arus yang rendah. Dia mengeluarkan sedikit panas, makanya kalau nanti praktek kalau ada panas, ya dia mengeluarkan panas. Nah, ada LCD yang biasa. Ya, ada yang I2C. Nah, kalau yang I2C seperti ini ya. Ini yang namanya LCD I2C. Kalau yang biasa, dia tanpa ada ininya nih. Ya, nggak ada di belakangnya. Bedanya apa? Ada yang tahu bedanya apa? Kalau yang biasa putih ada 14.
Ya, betul apa yang disampaikan Ais. Terus PVC sama SCL SDA. Ya, cakep bener apa yang disampaikan Ais. Kita kasih plus buat Ais. Jadi kalau LCD yang biasa dia membutuhkan kabel yang banyak. Kalau kita lihat gambarnya LCD yang biasa ini kabelnya banyak nih untuk menyalakan. Dia butuh ada 11 kabel yang terhubung. Ya, butuh 11 kabel. Sedangkan yang ini ada berapa? 4. Jadi bedanya kalau yang ini butuhkan 11. Nah, jadi dia menggunakan LCD biasa dengan LCD I2C lebih hemat. Ya, karena apa? Nantinya ketika kita membuat peralatan yang sudah kompleks, ya misalnya jam digital, terus ada misalnya sistem parkir kan butuh ada sensor-sensor tuh. Nah, butuh banyak kabel. Kalau pakai ini nggak hemat, jadi udah penuh nih port I/O-nya. Tapi kalau ada ini cuma butuh 2. Apa tadi? Drone, SSC, SDA, SCL. Ya, SDA dan SCL. Oke, sebelum kita mulai belajar, sebelum nanti setelah ini kalian akan mempraktikkan ya. Yang kemarin kita sudah bahas sebelumnya, kita akan belajar untuk teknik stop. Ya, kalian ikuti aba-aba dari Ibu ya. Sambil Ibu ini kalian ikutin ya. Kita akan belajar teknik stop, bagaimana merelaksasi. Silakan kalian semua. Mari kita duduk sejenak dengan rileks. Dari segala aktivitas yang tadi kalian lakukan ya, mari kita duduk rileks. Boleh disandarkan bahu kalian, tapi nggak tiduran ya. Ayo area lingga, duduk yang benar area lingga. Boleh bersandar dengan bangku. Senyaman mungkin kalian duduk area lingga. Ayo duduknya senyaman mungkin area lingga. Boleh senderan. Oke, tetap tegak, kedua bahu tetap rileks. Rasakan kursi yang menopang tubuh kalian. Rasakan kedua telapak kakinya bertumpu pada lantai. Silakan tangannya di atas pangkuan, boleh di atas meja. Silakan kalian rileks. Boleh pejamkan mata, tapi nggak boleh tidur ya. Merasa nyaman, cukup arahkan pandangan ke bawah sambil mengatur napas masuk dan keluar. Napas ditarik pelan-pelan sambil dinikmati, sambil dirasakan udara masuk keluar melalui lubang hidung. Rasakan turun naik. Terus napas lebih dalam sambil perutnya mengembang, mengepis saat bernapas. Tarik lagi, dihembuskan pelan-pelan. Terus rasakan, amati napas Anda pelan-pelan, secara tenang, rileks. Semakin lama napasnya, ambil tarik napas yang panjang.
Oke, terima kasih. Kita kasih applause buat kita semua. Apa Mutiara yang dirasakan Mutiara? Ya, jadi lebih rileks, bagus. Coba kalau Rido gimana perasaannya Rido? Lebih tenang aja sih Bu, kayak kita relax terus kayak pernapasan juga jadi lega. Iya, terima kasih ya untuk Mutiara dan Rido yang tadi sudah menyampaikan. Jadi perlunya teknik stop ini ketika nanti kalian memulai praktek ya, benar-benar harus kesadaran penuh. Karena kalau kalian praktek, kabel ini kan kecil-kecil ya. Nah, kalau kalian nggak benar-benar fokus, kesadaran penuh, nanti kabelnya bisa fatal. Ketika melakukan sesuatu dengan perasaan nyaman, ketika belajar kalian sudah nyaman, kan jadi enjoy ya. Ya oke. Sekarang kita kembali lagi ke materi. Nah, tadi sudah sampai perbedaan LCD dan I2C ya. Ini ya. Jadi kalau yang ground VCC sama SDSCL ya. Nah, yang ini I2C itu bedanya ada IC di dalamnya. Nah, ini di dalamnya seperti ini belakangnya ya. Potensio ini adalah untuk mengatur ya, terang backlightnya nanti kalian atur di sini, muternya pakai obeng kecil ya. Nah, ini ada 2 baris ya, namanya baris pertama itu dengan koordinat 0. Kalau baris kedua itu koordinatnya 1 namanya. Terus kolomnya itu ada 16, makanya namanya LCD 16 kali 2 ya. Ini bisa dihitung mulai dari sini 0, jadi mulainya 0 ya. 0 ini ke sini 16. Ini nanti yang kalian akan rangkai. Sampai sini ada yang mau tanya? Sampai sini ada yang mau tanya? Sebelum kita mulai praktek, adakah yang mau bertanya? Oh ya, ini di sini ada backlight ya. Ini untuk jumper kalau dihubungkan, dia backlightnya nyala. Cuma terkadang beberapa sekarang nggak ngaruh. Kalian ngerasa seperti apa? Nyoba. Nanti tinggal dicoba. Ada yang berpengaruh, ada yang enggak. Mungkin karena barangnya KW kali ya. Nah, ini sebelum mulai praktek, kalian harus liberi dari I2C ya. Pastikan sudah terhubung I2C-nya. Oke. Terus ini adalah programnya ya. Baris pertama itu adalah liquid crystal I2C ya, untuk liberi untuk LCD. Yang kedua adalah liquid crystal I2C LCD, nilainya 027 16 kali 2 ya. 16 kali 2 karena ini alamatnya 27, sudah settingannya 27. Kenapa nilai 27? Pokoknya udah settingannya. Nah, ini 16 tadi kolomnya ya. Ada 16. Terus 2 ini barisnya. Tapi ngitungnya tetap dari 0 nih, LCD init. Terus ini untuk mulai inisialisasi, ini backlight. Ya. Terus yang ini set kursor nanti untuk men-setting tulisannya posisinya berada di mana. Nah, ini adalah tulisan Hello World. Oke. Nah, sekarang kalian sudah menerima semua alat bahan praktek, sudah lengkap? Oke. Sekarang coba dibuka materi ini dulu. Boleh di scan barcode. Ibu akan boleh gantian foto salah satu mewakili, nanti di share ke ibu share linknya ya. Bentar. Bentar.
Boleh kalau yang bisa foto-foto dulu, boleh ke depan mewakili, nanti Ibu share bentar. Lingga boleh foto. Kalian buka, nanti share ke temennya ya linknya itu. Boleh bisa dibuka. Bisa dibuka link nggak? Ya, ini di sini aja. Sebelum kita mulai praktek sambil memperhatikan link yang sudah Ibu bagi ya. Oh iya. Nanti sama Mas Idris ke belakang. Pakai email biasa bisa. Kalau enggak akun belajar. Ya boleh. Udah mulai bisa buka. Lingga tolong minta tolong, silakan pakai HP kalian atau gantian foto. Ya, Lingga sudah share kalian praktek. Yang pertama identifikasi dulu masalahnya. Yang kedua baru dirangkai. Di identifikasi itu kita lihat gambar rangkaiannya, kita lihat disuruh perintahnya apa, menyalakan apa ya. Terus buat program di Arduino. Ya, setelah itu di verify dan di-upload, baru disimulasi. Ya, perintah hari ini kalian jalankan program sesuai contoh yang ada di modul ya. Terus kalian buat tampilan. Pertama nama kelompok kalian, misalnya Aspia dan Noval. Terus geser, yang kedua adalah geser kanan dan kiri. Ya, untuk instruksi geser kanan dan kiri ada di program yang kedua, namanya tambahin instruksi geser ya, kayak gini programnya. Kursor kelihatan ke tulisannya? Kita dibesarin. Ini untuk besarin tulisan pakai ini ya, preference. Oke. Nah ini ya, ini pertama include crystal 027, terus setup init black light ini ya, terus ada void loop ke bawah ya, set kursor posisi ini 00. 00 berarti ada di posisi 00. Terus SMK Negeri 29 nih 21. Berarti ada di berapa ini kalau 21? Kolom ketiga. Kolom ketiga ya, karena 2. Kolom ketiga baris kedua. Dengan nama tampilan misalnya nama saya. Nanti kalau yang kalian itu nama kalian. Oke, itu tugas yang pertama. Nah ini kalau yang geser bedanya nanti adalah tambahkan di bawahnya ini LCD scroll display left kalau ingin geser kiri, kalau geser kanan right. Tapi kan tulisan jarang geser ke kanan gitu kayak orang Arab ya. Nah yang ini geser kiri. Oke, itu perintahnya, kira-kira paham? Nah oke, kemarin sudah ada kelompok-kelompok ya. Di link yang tadi Ibu kasih sudah ada pilihan. Kalau kalian senang dengan membaca tulisan, silakan kalian baca job sheet ya. Di situ juga ada link YouTube. Ya, kalian bisa melihat tutorial dari YouTube tersebut. Oke. Nanti Ibu sambil berkeliling, ketika nanti kalian ada masalah, boleh menanyakan ke Ibu ya. Misalnya ada kesulitan atau itu. Oke, ada pertanyaan? Tugasnya udah paham? Yang pertama tampilan nama kelompok, yang kedua geser. Ya. Oke. Silakan kalau nggak ada lagi mau tanya, Arya Lingga mau nanya nggak? Oke, boleh mulai bekerja silakan. Kurang lebih 20 menit. Oh ya udah ganti-gantian aja ya. Silakan kalau yang ingin, tadi linknya sudah ada contoh video. Ada yang kesulitan?
Bisa bertanya. Kalian mulai rakit. Boleh ada temannya yang membuat program, ada yang merangkai, ya. Bagi tugas, ada yang merangkai, ada yang membuat program. 15 menit ya. Apa? Yang pertama yang kayak Mas Idris kasih, yang kedua cuma tambahin scroll display aja, kan katanya programnya udah ada tuh. 15 menit ya. Kalian kan pernah coba tuh simulasi di Walkly. Nah, sekarang di Arduino IDE-nya. Ya, nama kalian. Yang pertama belum geser. Yang pertama masih diam. Yang kedua baru yang geser. Jadi ada 2 program ya. Ayo. Yang finalnya satu. Ada yang kurang? Ini aslinya nggak ada bagian ininya. Oh, iya, nanti diambil. Mas Idris, ambilin Arduino sama ini apa LCD lagi di dalam lemari ada. Cari aja ya di lemari itu, kuncinya ada di bareng sama ibu, kuncinya ada di ibu. Arduino-nya yang baru nggak apa-apa, sama yang LCD ambil dua-dua aja. Ya, sambil bekerja tapi mulutnya tetap tenang ya. Saya mau diaturinnya pakai obeng. Ambil di meja ibu ada obeng itu yang kecil. Warna hijau ya obeng. Adakah ya, sambil dilihat tampilan tulisan nama kalian ya. Sudah bisa? Nih, coba ibu lihat. Tetap programnya. Biasanya kemarin udah nyambung belum? Ini udah berhasil. Sekarang pilih portnya. Jadi dari Arduino. Nih, jadi kalian setting portnya dulu bentar. Portnya belum kebaca, pindah coba. Pindah ini gak usah pakai mouse. Bisa nggak tanpa mouse? Kayaknya port itu yang bermasalah. Di sini jadi Oh, Sini ke sini. Oke, ibu baca. Kemarin bisa. Coba itu Arduino. Kenapa? Ada masalah? Udah di-upload? Udah. Bentar ya, ke temannya dulu. Bentar, temannya ada yang ini, kelompok ini. Ibu ke sana nanti. Nur. Oh iya, enggak. Ini Nur. Si Neng. Oh, yang Arduino yang masalah. Oke, Lingga sudah. Gue lewat, maaf. Sambil diputar coba ya. Kenapa? Kemarin bisa LCD-nya. Oh iya, belum nyobainnya ya. Cek lagi ya gambar rangkaiannya. Perhatiin SDA, SCL-nya. Langsung ke Arduino-nya aja ya. Gitu. Gak usah ke Walkly, ke Arduino aja langsung. Yang sekarang. Kamu udah belum? Bentar. Tukar LCD aja nih.
Mas Idris ambil LCD yang itu, Mas Idris. Oh, Arduino-nya. Oh iya. Kenapa Arduino juga bermasalah? Bisa diupload. Bisa diupload, cuman ini cuman nyala doang. Cuman tadi juga susah diupload. Sambil dilihat karena biasanya ada kesalahan dalam merangkai programnya juga. Kamu udah bisa, Raka? Oh, Riki ya, Riki, kelompok Riki yang Valen sudah. Tuh LCD ada di situ, ambil. Duduknya Ibu lewat. Ada lagi doang, Bu. Udah bener pasangnya, coba isi dulu. Ampat, ininya udah bener ampat A5-nya. Udah, Bu. SCL ke A4 kan, Bu. SCL ke A5. Oh, programnya kemarin ini benar. Tadi nyari bokep gitu. Ambil obeng min, sebentar Ibu ambil obeng. Enggak, yang itunya aja kamu pakai ya. Bisa, udah bisa kan? Dia apa nama kamu? Puter. Nih diputar. Tadi yang Ibu bilang ya, memang harus diputar potensionya. Tapi pelan-pelan, itu kecil. Coba kamu. Bentar. Tadi kan ada potensionya tuh. Iya Bu, pakai obeng kecil. Ya, obeng kecil harus diputer, kalau enggak ada tampil. Ininya nih. Iya, potensiometernya. Bisa gelap Bu. Backlightnya kali ya Bu, kecilan Bu. Iya, itu nanti boleh pinjam temennya, ada yang model begitu emang. Itu yang putih nanti layarnya kayak ini nih. Itu terang. Coba dilihat lagi. Putar ini ya nih, pakai ini. Sambil pakai obeng min ya, karena ya ini Iya, banyak. ini ininya bener enggak? Coba cabut dulu. Bentar. CL ke A5. Bener enggak masangnya? GT ke GT. PCC 5 volt. Coba minjem itunya LCD temennya sebentar. Ah. Kamu udah berhasil? Yang sekarang geser, udah. Videoin. Kenapa? Oh, nge-freeze. Kasih di gua. Boleh minjem itunya dulu temennya. Sambil ini ya, bentar ya. Apa yang dicabut? Pakai aja.
Ada yang sudah nomor 1, ada yang udah nomor 2. Apa? Tuker apanya? Ditukar. Udah pakai bag lagi. Kalau dek saking Mulutnya tetap tenang ya, nggak berisik. Yang kerja tangan. Nah, nggak apa-apa. Sambil kamu buat ini video boleh. Riki, buat video ya. Mulutnya tidak berisik, tetap tenang. Yang bekerja tangan. Nur gimana? Udah Nur? Iya. Ini bikin yang kedua, Bu. Bu, yang kedua, nomor 1 sama 2. Yang geser udah? Belum. Ini mau bikin. Oke, sambil boleh Kang Suda boleh mendokumentasikan hasilnya. tapi ini betul. Ini komputernya bermasalah katanya tuh. Iya. Di komputernya katanya. Coba lihat aja. Aspia, duduk lagi. Aspia udah selesai? Oh, udah. Ambil diputer itunya. Lingga sudah, Lingga. Oh iya, sekarang yang geser. Yang geser tambahin itu. Apa? Di sini nih contoh program. Ada di yang link tadi, coba lihat. Ada yang belum sama sekali? Siapa yang belum sama sekali? Ya, ntar. Dicek dulu kabelnya udah bener belum? Ini minjem obeng. Ada obeng? Nih, udah salah satu nggak apa-apa. Yang kecil katanya. Nah, ya gitu. Tapi geser kanan. Tadi saya udah geser kiri, saya ganti geser kanan. Kamu ngomong saya akan membuat laporan praktek berbentuk poster gitu ya. Yang tadi saya sudah dapatkan ngomongnya gitu ya. Tentang programnya LCD. Boleh sambil didokumentasikan, kalian kan nanti harus membuat laporan. SDA-nya udah bener. Udah, Bu. Sesuai kodenya, Bu. Jadi ada microcontroller lagi nggak? Ada yang error kan? Bisa. Tasya udah bisa, Tasya? Iya. Kamu udah belum? Udah. Yang ini Ilham udah bisa belum? Oh iya. Kali doang, Dok. Coba. Kali doang, Dok. Apa karena delaynya? Delaynya. Kalau 100, coba 100 Pak. Yang geser juga dibuat. Iya. Laporan nanti akan saya buat dalam bentuk poster gitu ya. Project tentang LCD.
Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Sambil ada yang ngeliatin. Kalau Muti ada yang masalah? Oh, udah. Ya. Sambil proses ya. Kan belum liberinya belum kamu buat. Yang sudah bisa mempersiapkan nanti laporannya. Kelompok, kamu sudah? Dua-duanya? Geser mana Ibu lihat? Oh iya, bagus. Yang ini udah dua-duanya? Oh iya. Dua-duanya udah? Saya udah Bu. Tinggal diatur ini aja ya. Ini sih dia punya nomor. Iya, gantian aja ya. Iya. Iki sudah? Lu yang ngomong buat Gali sudah, Gali? punya yang dekat. Yang geser? Ya. Mudah. Udah ya, pertama. Yang kedua ya, yang geser ya. Mudah. Lagi dipakai laptop. Tapi tadi udah yang pertama. Iya. Kamu sudah nomor yang berapa? Pertama dulu, sebenarnya harus ini Mas Kadir. Ya Bu tadi udah sempat dalam kebetulan. Oh iya. Oke, mulutnya nggak berisik, tetap tenang. Yang bekerja mulutnya, iya bagus Tasya. Oke, tambahin kelas boleh. Divideokan ya. Ada yang belum? Boleh bantu.
Nah, infografisnya saya presentasinya gimana? SDACL-nya dicek dong, TTT. Oke, Ali, deket saya Ali. Iya, divideokan tadi. Menyampaikan hasil praktek simulasi yang kita buat. Ada dua pemrograman. Pemrograman yang pertama yang kita buat yaitu menampilkan nama lokasi edisi. Lalu pemrograman yang kedua menampilkan nama dan juga angka pemrograman LCD edisi, tapi dengan huruf dan angka yang bergeser sebelah kiri. Nah, ini ada 4 pin. Pin yang pertama itu ada GND atau ground yang terhubung ke Arduino, GND terhubung ke GND, lalu ada pin kedua itu CC yang terhubung ke 5 ohm. Lalu selanjutnya SDA dan SDL yang terhubung pada analog, SDA terhubung pada analog A4 dan SDL terhubung pada analog A5. Oke, selanjutnya teman saya akan menjelaskan bagaimana pemrograman yang sudah dibuat atau menjelaskan mengenai codingan yang dibuat. Oke, jadi di sini yang pembahasan pertama itu terdapat include liquid crystal underscore I2C.K. Jadi di sini itu untuk menampilkan library yang ada di Arduino menampilkan ke LCD. Terus yang baris ketiga di sini liquid crystal underscore I2C LCD itu di sini 0 kali 27 itu jumlah kolom dan baris yang ada di LCD. Terus 16 ini yaitu jumlah kolom yang ada di LCD. 2 ini baris yang ada di LCD. Terus yang kedua itu ada di baris ke-6 LCD ini untuk menginisiasikan pemrograman Arduino ini ke LCD. Yang ketujuh ini LCD backlight untuk menampilkan backlight yang ada di LCD. Terus baris ke-11 point loop ini untuk mengulang-ulang pemrograman yang ada di point loop. Oke, hasil akhirnya gimana hasil akhirnya? Jadi hasil akhirnya itu setelah pemrograman yang kita buat selesai, akan pemrograman tersebut akan kita upload atau biasanya kita verify terlebih dahulu apakah ada codingan atau pemrograman yang salah, lalu akan kita upload dan hasilnya itu akan keluar pada LCD I2C. Hasilnya itu di sini kita buat hasilnya. Yang pertama itu Aspia XTI1, lalu yang kedua itu Noval XTI1. Nah, setelah hasilnya sudah keluar, kemungkinan kita akan membuat poster untuk
mengekspresikan hasil yang sudah kita buat dalam bentuk poster karena kita senang mengekspresikan dalam bentuk gambar atau dalam bentuk tulisan melalui poster. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus kelompok 2. Dalam penyampaian, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum. Salam enam, tapi dilihatnya 2 aja. Masuk ini ya? Ya, maksudnya ambil aja ya. Menggunakan video control Arduino Uno R3 SMD. Nah, dan kita sama seperti kelompok sebelumnya, kita menggunakan pin dari GND Arduino Uno ke GND LCD. Terus dari VCC LCD ke 5 volt dari Arduino Uno, lalu SDA dari LCD masuk ke pin analog dari Arduino Uno yaitu A4, dan SCL masuk ke pin analog dari Arduino Uno A5. Di sini sama kita codingannya. Kita pakai include liquid crystal I2C untuk memastikan libraries dari hasil yang kami akan buat itu kita membuat video video menarik yang kita akan edit lewat Capcut untuk menarik kalian dan akan diupload melalui YouTube kami yaitu video Bluetooth. Oke, terima kasih, kita kasih aplaus buat Rido. Oh iya, temennya ada yang mau tanya. Nur, silakan Nur. Saya mau nanya dok, kalau misalnya ada terjadi trouble atau error di LCD-nya, kira-kira cara menginisiasinya gimana? Kebetulan tadi kelompoknya Nur ada sedikit masalah nih, belum nyala. Rido, apa yang dilakukan kalau ada trouble LCD-nya enggak? Kita akan melihat dulu nih LCD-nya. Kita lihat dari belakang sini, kita akan mengatur potensionya. Setelah kita atur, tapi kalau tidak berfungsi juga, kita cek lagi bagaimana koordinat kita, apakah sudah benar. Kalau memang sudah benar, terus tidak ada yang salah, koordinatnya sudah benar semuanya, terus tetap gak jalan nih LCD-nya, kemungkinan LCD-nya rusak, perlu diganti. Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus ya. Silakan duduk kembali. Jadi tadi teman kalian kelompok 2 ingin membuat poster, kelompok 4 ingin membuat video. Satu kelompok lagi silakan Lingga. Kelompok Lingga mewakili kelompok 1. Lingga mau pakai ini? Lingga pakai ini. Tadi katanya sempat membuat. Silakan Lingga, tidak apa-apa. Di sini bersama temannya satu kelompok. Silakan Lingga dan Hais presentasikan hasil kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya juga, saya Anies, akan mempresentasikan hasil dari alat yang sudah
kami sempat membuat infografis mengenai LCD I2C ya, yang kita ketahui LCD I2C berbeda dengan LCD lainnya. Salah satunya itu di pinnya. Kalau LCD I2C itu terdapat 4 bit. Mengenai perancangan yang kita buat pada LCD I2C ini, ada sedikit problem tadi saat kita merancang. Salah satu contohnya, input kode yang kita masukkan ke LCD itu tidak muncul di LCD I2C-nya ini. Saat itu kita coba dari atur si importnya ini, diatur sensitivitas importnya. Nah, setelah kami atur, ternyata masih belum bisa. Dicek lagi nih, apa mungkin di pinnya, karena yang menyambungkan antara kodenya dengan LCD-nya itu salah satunya itu pin SL sama pin SDA. Kita ganti, akhirnya gimana kalau disediakan? Enggak, dengerin dulu Ariel enggak. Kita akan lihat, alhamdulillah hasilnya itu muncul, serial kodenya itu bisa muncul di LCD I2C-nya ini. Oke, kita kasih applause buat kelompok. Ada yang ingin bertanya? Temannya ada yang mau tanya? Kalau tidak ada, oh ya silakan Rido. Tadi kan ada kelompok sebelah kami itu ada problem, kodenya itu tidak bisa masuk ke Arduino. Itu kenapa ya? Apa solusinya? Cara menginisiasinya. Silakan dijawab. Ini menurut dalam kelompok kami, kelompok 1, kenapa kodenya itu tidak masuk ke LCD-nya? Penyebab pertamanya itu mungkin ada di upload-nya, di kabel ininya nih, portnya, di jauhnya. Kita bisa cek juga di Arduino-nya apakah sudah tersambung portnya itu. Nah, kalau udah tersambung tapi masih belum bisa codingannya, padahal kodenya itu sudah betul, kita bisa ngecek pada LCD-nya karena outputnya itu terdapat di LCD-nya juga. Nah, kita dari pin-pinnya kita perhatiin apakah pin ini rusak atau pin ini dari langsung ke kabel diapernya, atau remote-nya ini perlu diatur sensitivitasnya. Ya Rido, kira-kira benar? Udah ini? Jadi Ibu tambahkan ya, ketika kalian praktek, jadi dua yang sangat berkaitan, yaitu hardware-nya, perangkatnya, peralatan elektroniknya, perangkat keras. Perangkat kerasnya ininya ya, diperhatikan harusnya idealnya jangan rusak. Tapi kan ini banyak yang menggunakan ya, terkadang ceroboh dalam penggunaannya. Pastikan perangkat hardware-nya peralatan elektrik kita tuh tidak rusak. Ya, kabelnya pastikan tidak rusak, LCD-nya, terus Arduino-nya. Yang kedua, dalam membuat program harus hati-hati. Misalnya kurang N aja dia programnya nggak bisa jalan. Ya, selain itu harus mengikuti prosedur tadi, makanya ketika bekerja harus ikuti SOP, di verify dulu ada yang salah apa enggak. Tadi benar seperti yang dijawab oleh Lingga. Terus pastikan tidak ada yang error, baru kita upload. Ya, di-upload. Terus saat upload juga perhatikan lagi, portnya jangan sampai salah. Kalau salah juga bakalan nggak bisa terus. Terus baru kita uji coba. Kalau ada trouble lagi, dicek lagi dari awal peralatannya gitu. Jadi memang harus sesuai urutan, gitu ya. Kita kasih applause buat kelompok Lingga. Silakan. Dilepas. Boleh. Apa yang sudah kalian dapatkan dari kegiatan? Kesimpulan yang aku ambil dari praktek pemrograman kaki pada hari ini, pastinya aku jadi bisa tahu gimana letak kita bisa terpasang sama di LCD-nya. Terus juga aku lagi bisa bikin running text dari LCD LCD-nya. Terus juga tadi sebenarnya ada beberapa problem, tapi aku jadi merasa bisa
menyelesaikan masalahnya. Contohnya kayak tadi ada library-nya belum terdownload, nah itu udah bisa di-download, berarti ada suatu hal yang lainnya nggak bisa, itu sekarang bisa. Itu yang aku merasa ada proses belajar dari situ. Terus juga di mana di sini bisa banyak nambah-nambahin kata yang mungkin jadi sebelumnya tadinya nggak tahu, jadi sekarang makin tahu untuk bisa membuat teks di LCD itu sendiri. Ya, terima kasih, kita kasih aplaus buat Mutiara. Satu kelompok ada yang menyampaikan. Ridho mau menyampaikan kesimpulan dan perasaan apa yang didapat dari pembelajaran kita hari ini. Yang saya dapat dari pembelajaran hari ini tuh kayak saya sangat senang karena saya bisa mencoba dari LCD yang tadinya sebelumnya kita kan belajar cuma materinya doang, dan hari ini tuh kita prakteknya, akhirnya kayak saya merasa senang ternyata dalam proses pembelajaran ini saya bisa tahu bagaimana cara memprogram LCD, terus cara memproses pemasukan pin-pin dari Arduino Uno ke LCD. Terus kayak saya juga sangat senang hari ini tuh Bu Yuni kayak mengajarkan kita sebagai pelajar tuh harus bersemangat dari situ. Ya, oke, terima kasih. Kasih aplaus lagi buat teman kalian. Oke, tadi kesimpulan akhirnya ya, kalau bisa tadi Ibu simpulkan, kegiatan hari ini adalah display LCD itu bisa berubah ya, tergantung dari program yang kita buat. Oke, yang kedua adalah membuat program tadi ya, harus kita verify dulu, kita lakukan checking, pastikan program tersebut benar atau enggak ya, tidak ada error ya, misalnya titik komanya sesuai kaidah ya, huruf besar kecilnya, terus sudah ada library-nya apa belum, terus kalian bisa uji coba ya, bahwa ketika membuat peralatan sistem pengendali, peralatan sistem bedit tadi harus pastikan hardware-nya dan software-nya tidak bermasalah. Ada lagi yang mau tanya? Ada lagi yang mau tanya? Ya, kalian tugas yang tadi ada yang membuat poster, ada yang membuat infografis, ada yang membuat video, diselesaikan bagi yang belum ya. Ibu tunggu besok dikumpulkan pagi-pagi. Oke, untuk kedepannya, untuk minggu depan kita akan belajar nih ya, pemrograman sistem bedit dengan sistem pengendali display 7 segment ya, yang ada di lampu merah, sama LED dot matrix ya, LED dot matrix atau panel P10. Untuk pertemuan depan kalian boleh lihat modul yang nanti Ibu taruh linknya di link tadi. Oke, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Area linknya ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, tetap semangat belajar ya, karena belajar itu adalah suatu kebutuhan ya. Kita harus semangat belajar, apalagi sekarang tuntutan kebutuhan industri 4.0 ya, membutuhkan kalian harus semangat belajar, harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Sebagai anak teknik elektronika industri, jangan sampai masuk ke mall, ini peralatannya kerjanya gimana sih, nggak tahu. Tadi kan udah belajar ya, sistem kendali kontrol, tadi mengendalikan LCD. Oke, kalau tidak ada, cukup sekian ya, kalian tetap semangat, belajar lagi di modul-modul yang tadi link. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.